Ya, satu kemiringan garis singgung, yang kedua adalah kecepatan sesaat. Jadi sambil bawa motor itu udah, oh ini turunan ya, turunan delta S per delta T, ya, tapi delta T-nya menuju 0 karena dia dinamis tuh waktunya ya. Sambil bawa motor udah tahu ini adalah aplikasi daripada turunan fungsi, gitu ya. Kecepatan itu S per T, tapi kan kita nggak lihat T-nya tuh di motor kita itu di berapa waktunya ya. Jadi eh, kalau kemiringan garisnya saja delta Y per delta X, maka kemiringan garis singgung itu diambil limitnya, yaitu delta X atau penyebut ya. Penyebutnya mendekati 0, delta Y per delta X. Kemudian kalau kecepatan aja delta S per delta T. Nah, kecepatan sesaat adalah diambil limit penyebutnya, delta T yang mendekati 0, delta S per delta T. Begitu ya. Nah, ada dua penulisan di slide yang kita pelajari, cara penulisan yang definisi dari turunan. Nah, yang pertama yang seperti ini, yang pertama seperti ini, FB dikurangi FA per B dikurangi A. Yang satu lagi FC FC dan C plus A, FC plus H. Nah, sini saya akan perlihatkan perbedaannya. Yang jelas di sini, kalau kita lihat dari gambar, itu ada dua titik ya. Titik A dan titik B. Titik A didekati ke titik B, atau B didekati ke A, sama aja. Artinya kita fokusnya ke titiknya. Titik di sini kan? B mendekati A, berarti fokusnya di A. Ya. Jadi kalau ada dua titik di situ, maka kita tulis titiknya dulu supaya ada gambaran A. Maka fungsinya adalah FA. B fungsinya adalah FB kan gitu ya. Selisih Y-nya kan yang ini kan. Berarti FB dikurangi FA. Selisih X-nya kan yang ini kan. B dikurangi A. Limitnya X mendekati, B mendekati A, gitu ya. Nah, clear di situ ya. Cara membuat apa? Dari definisinya gitu ya. Delta Y per delta X, kemudian B-nya mendekati A. Kenapa B mendekati A? Karena nanti kalau disubstitusi A-nya tuh A dikurangi A jadi 0 kan? Sama seperti yang di atas penyebutnya. Maksudnya adalah penyebutnya mendekati delta X ini kan penyebut ya. Delta X per delta T. Kan waktunya mendekati 0. Ya, selisihnya. Gitu. Nah, yang di sebelah kanannya, yang ini sama titiknya 1C, maka fungsinya adalah FC, gitu kan? Nah, satunya lagi adalah C plus H, berarti F-nya adalah FC plus H. Maka selisih daripada ini adalah FC plus H dikurangi FC, begitu kan? Selisih delta Y-nya ya. Kemudian selisih delta X-nya yang ini ya. C plus H dikurangi C, yaitu H ya. Betul ya? Betul nggak? Ini kan delta T itu delta E. Kalau misalnya delta Y per delta X. Ya. Nah, selisih delta X-nya yang ini. Ya, FC plus H dikurangi FC. Delta T-nya C plus H dikurangi C. Hasilnya adalah H. Gitu ya. Nah, itu kalau saya tulis pakai huruf. Sekarang saya tulis pakai angka biar nggak bingung. Contohnya, kalau di bawah di sini adalah angkanya 2, berarti di sini F2. Kalau di sini 5 angkanya, berarti di sini F5. Kalau yang kanan ini, kalau saya tulis angka ya, di sini 2, maka di sini F2. Yang satu titik lagi namanya adalah 2 plus 3. Itu. Ya. 2 plus 3. 5 kan? Sama ya? Cara penulisan aja yang berbeda. Gitu ya.
Di sini F2 plus 3. Nah, coba dikurangi itu. 2 plus 3 dikurangi 2, berapa? 3. 3 kan? Ini 5 dikurangi 2, berapa? 3 kan? Ya, sama. Cuma cara nulisnya yang beda. Ya. Itu yang dimaksud kan? C plus H, C plus H. Gitu. Kalau dibagi ini kan 2 plus F5 juga kan? F5 dikurangi F2 per 5 dikurangi 2. Kan cara penulisannya. Di sini H langsung kan? Ini kan udah selisihnya nih. Tuh ya? 2 tambah 3 dikurangi 2. 3 kan? Langsung selisihnya di sini. Kalau yang ini selisihnya belum. Selisihnya dihitung dulu. Ya kan? 5 dikurangi 2 hasilnya nah, jadi selisihnya dihitung di sini. Kalau ini selisihnya dihitung di luar. Ya gitu ya. Selisihnya dihitung di sini aja. 2 per 3 dikurangi 2, 3 di selisihnya baru masukin ke kalau istilahnya itu kenapa selisihnya ditarik keluar? Tentunya kalau satu coba keluarkan dulu masalah yang sebagiannya itu di luar ya, selesaikan dulu atau selesaikan gitu. Kalau masalahnya terlalu rumit. Jadi ya. Jadi ini konsepnya sama, hanya kenapa ada cara bentuk penulisan seperti itu karena istilahnya ini waktu, ini posisi. Waktu itu bergantung pada perubahan, posisi itu bergantung pada perubahan waktu. Kalau kita jalan, istilahnya itu 1 menit, waktunya 6 meter atau 1 kilo. Dan kalau kita jalan sudah 2 menit, posisinya menjadi 4 kilo. Itu namanya maksudnya bergantung. Yang bisa ditulis dalam bentuk fungsi. Jadi ini yang dimaksud fungsi itu kan bergantung ya, pemetaan kan. Fungsi itu pemetaan, tapi kalau ada F, ada Fj. Jadi di yang Y-nya itu bergantung pada X. Nah, sudah jelas, kita lanjutkan. Nah, ada yang soal yang seperti ini nih ya. Justru kadang yang mudah itu kadang jadi susah dikarenakan belum paham ya yang ini nih. Yang C-nya nih. Ya. Kemudian ada yang tanya juga mahasiswa kan di sini ya, di kelas lain. Yang C misalkan kan nih. Nah, limit f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 X plus H kurang Fx per H. Nah, kalau turunan langsungnya ini berapa? F aksen 0 ya? Nah, kita cek 0. Itu kan carinya sesuai dengan rumus ini aja. Ya. Yaitu karena ini ada rumusnya di sini, F aksen X Fx sama dengan 2024. Kalau Fx plus H, berapa nilainya? 2024 juga, karena nggak ada variabel X di situ kan. Kalau ada variabel X, misalkan Fx sama dengan 2024X. Nah, berarti kalau Fx plus H, berarti 2024, X-nya diganti dengan X plus, kan gitu ya. Nah, jadi karena ini nggak ada variabel X-nya, maka dia tetap 2024. Maka selisihnya kan, ini kan Y ini. Fx plus H-nya adalah 2024, dikurangi 2024. Selisihnya apa? H tadi. Ya tulis saja H kan, misalkan. Ya, yaitu di atasnya 0, di bawahnya juga 0. Ini nilainya adalah
Kalau per nol, kalau fungsi nggak bisa ya. Kalau limit bisa nggak? Ini sebenarnya bisa ya. Cuman harus nol, gimana caranya? 2000 fx h-nya fx del h itu ini ya. Sorry. Nih. Titiknya kan ini x. Fx ya. Kalau ini x plus h. Nah, selisihnya berarti betul ya h ya. X plus H dikurangi X. Ya, selisihnya yaitu langsung H. Di sini 2024. Oh, gini langsung. Limit H mendekati 0. 0 per H. Nah, jadi nggak disubstitusi dulu 0 per H. 0 per H nilainya sama dengan 0. Itu ya, contohnya. Ya, kalau disubstitusi nggak bisa. Dia fungsi. Kalau limit bisa ya. Substitusi. Cuman kalau limit di itu dulu kan. Dikembangkan dulu. Ya kan? Terus diubah dulu si bentuk apa? Bentuk perkembangannya. Ya. Itu kan udah nggak ada faktor lagi ya di bilang tadi di penyebutnya itu udah nol ya, nggak ada faktor lagi di bilang maupun di banyak. Nah itu kan udah paling apa? Lebih kecil dia faktornya sendiri kan. Nah, nah, keterdiferensial si mengimplementasikan kontinu. Oke, ini masih simpel ya. Ini aja nih maka F kontinu. Oke. Jadi saya buatkan gambar dulu. Ya. X sama dengan 10. Nah, Y-nya sama dengan 8. Ya. Pertama fungsi, ya, saya ulangi lagi. Fungsi X10 berarti X10 sama dengan 8. Limit mendekati 10, nilai Y-nya mendekati 8. Ya. Kontinu yang disemati dengan kontinu dia tidak terputus, ada limitnya, ada fungsinya, nilainya sama. Jadi dia kontinu kalau digabung. Nah, turunan yang dimaksud tadi dengan yang dari Wabergen adalah delta diferensialan atau diferensiasi. Ya. Maksud turunan itu adalah dia memiliki garis singgung. Ya. Dia bisa memiliki garis singgung. Ini kadang-kadang di sini bukan bulatan kok kosong. Ya, kalau di sini kosong, gimana dia menyimpan garis singgungnya istilahnya? Nggak bisa dari kamu nyinggung. Kalau apalagi kalau dia terputus, ya. Kalau terputus kan grafiknya, nah gini kan, garis singgungnya mau dipasang di mana dia? Terus apa di bawah, ya kan? Atau nyambungin, nah itu bukan garis singgung. Garis singgung kan dia menyinggung kurva satu titik. Jadi garis singgung itu sudah menjamin dia ke bawahnya itu. Apa itu ke bawahnya? Fungsinya ada, limit kanan kirinya ada, dan dia pasti kontinu kalau dia memiliki garis singgung atau turunan. Maka di sini disebut F aksen bahasa. Nah ini keterdiferensiasi mengimplikasikan kontinuitasnya. Kalau dia memiliki turunan, memiliki garis singgung, itu udah pasti ke bawahnya itu ada. Apa itu ke bawahnya? Kontinu. Apa itu kontinu? Limitnya ada, fungsinya ada, nilainya sama. Jadi leveling lah sebenarnya itu. Fungsi, next dikit limit, kontinu, kemudian turunan. Masih bicaranya di titik yang sama.
Titik apa ini? Titik. Kalau kita bilang tadi saya kembaliin X sama dengan 5, itu titiknya. Fungsinya di situ ada, maka F continue di D. Bukti yang nggak usah dipikirin bukti ya. Nggak pernah di ini ya. Tadi udah saya contohkan. Kalau dia memiliki turunan, pasti dia continue. Karena turunannya atau garis singgungnya mau disimpan di mana kalau dia nggak continue. Nggak bisa ya. Nah, tunjukkan bahwa fx kontinu di X sama dengan 0 tetapi tidak diferensiabel. Ya. Ini kebalikan daripada yang tadi ya. Kalau dia diferensiabel berarti kontinu. Kalau ini kontinu belum tentu diferensiabel. Itu levelnya sendiri. Kalau yang atas yang sudah dipelajari diferensiabel pasti ke bawahnya itu ada kontinu, limit, fungsi itu sudah ada. Tapi kalau yang level yang bawah tadi adalah kontinu, ke atasnya belum tentu diferensiabel, bisa jadi diferensiabel, bisa jadi enggak. Nah ini tunjukkan bahwa efek kontinu tetapi tidak diferensiabel ya. Ya kalau kontinu ya ini nilai mutlak ya, saya inikan aja, saya screenshot aja nilai mutlak, sekalian ada gambarnya nggak di bawah. Nah, nggak ada gambarnya ya, kita gambarkan. Fx sama dengan X, saya gambarkan aja dulu biar apa kelihatan yang mana apa namanya tuh fungsinya. Nah ini gitu ya, Y sama dengan nilai mutlak X. Kan nilai mutlak X kan selalu positif. Ini karena Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, ini sama persis dengan definisi yang ada, yaitu nilai mutlak X bernilai X kalau X lebih dari sama dengan bernilai negatif X kalau X kurang dari. Nah berarti fungsi yang pertama Y sama dengan X, ya kan? Y sama dengan X yang mana ini? Ya kan? 5, 6, 6 gitu, Y sama dengan X kan? Ya. Harusnya kalau Y sama dengan itu garisnya sampai ke sini nih. Cuma dibatasi hanya lebih dari sama dengan. Jadi cuma setengahnya. Y sama dengan X memang dari ujung ke ujung. Ya, tapi dibatasi hanya setengahnya. Ya. Kemudian untuk X kurang dari 0, Y sama dengan min X. Y sama dengan min X ini garisnya ya. Yaitu kalau min 5, Y-nya 5. Ya, Y sama dengan min X. Ya. Cara membuat garis jangan lupa cuma cukup 2 titik aja. Maksudnya persamaan fungsinya. Y sama dengan X berarti 5,5 garis. Yang satunya kurang dari 0. Yang kurang dari 0 sini. Ya, titiknya juga butuh 2 doang. Kalau di sini sebenarnya titiknya 0,0 butuh 1 titik lagi dari, ya kan? Karena dibatasi dari X kurang dari 0. Jadi dibaca sini yang penting tuh. Dibaca sini salah, dibaca sini. Nah, nah, pada kurvanya kita udah bisa melihat bahwa dia kontinu, ya, betul ya, bahwa grafiknya tidak
Tidak terputus. Cara mengecek kontinu bagaimana? Limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kiri, limit kanan apa? Limit kiri, limit kanan fungsinya. Di titik berapa? Di titik 0. Kenapa? Hanya titik lain. Di titik lain udah pasti kontinu. Kenapa di titik 0? Karena ada perubahan kurva, perubahan grafik. Kalau di sini udah pasti kontinu. Ini udah pasti kontinu. Di sini juga udah pasti kontinu karena grafiknya cuma satu. Persamaan kuadrat udah pasti kontinu, persamaan pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya udah pasti kontinu, persamaan garis sudah pasti kontinu. Tapi ketika dibatasi dengan nilai mutlak, fungsi bersyarat udah ada batasannya nih. Oh, berarti lebih dari nol kurang dari 0. Nah, di sini yang dicek dia kontinu atau enggak. Ya. Di sini juga dicek dia memiliki turunan atau enggak. Di titik lain ini udah pasti memiliki turunan. Garis lingkungnya mana ya? Ini garis lingkungnya. Semuanya garis lingkungnya sama seperti garis. Begitu sampai di sini tidak memiliki garis lingkung karena dia patah. Kurvanya. Jadi garis lingkung itu bisa memiliki garis lingkung itu karena kurvanya dia mulus, smooth ya, smooth. Pertama kita cek dia ini karena kontinu, kita cek dia limit kiri kan? Karena limit dari kiri ini X mendekati 0 dari kiri. Ini si kurvanya, ini X yang mendekati 0 dari kiri, nilai Y-nya. Ini kurvanya, ini X mendekati 0, nilai Y-nya ini kan? Nilainya juga 0 kan? Sama, yaitu berarti kiri kanan ada, nilai fungsinya ada, fungsi ambil yang mana? Ini kan? F0 sama dengan 0 ada, limit ada, fungsi ada, nilainya sama. Berarti turunan. Kalau cuma ditanya diferensial atau enggak, kalau soalnya pilihan ganda, sebenarnya di sini udah kelihatan. Ya, kalau pakai rumus langsung ya, Fx sama dengan X turunannya adalah satu, Fx sama dengan X turunannya adalah min 1. Nah, beda berarti kiri kanannya, ya kan? Turunan dari kiri dan kanannya berbeda. Karena turunan kiri dan kanannya berbeda, maka dia tidak diferensial, tidak memiliki turun, gitu. Ya sebenarnya itu aja. Kalau belum ngerti, sama-sama aja nggak bisa juga ya. Maksudnya apa? Bahas limit itu bukan dari kiri kanan, ya kan? Bahas kontinu juga dari kiri kan? Kanan. Sekarang bahas turunan, sama juga turunan kiri dan kanan. Maksudnya sama itu aja. Yang nggak bisa ya, yang saya lihat bukan nggak bisa konsep ini ya. Beberapa saya lihat nggak bisa aljabarnya, tapi maksudnya nggak bisa memfaktorkan, ya. Mengalihnya. Ya, itu yang nggak bisa, bukan nggak bisa konsep ini. Kalau konsep ini saya yakin bisa. Ya. Nah, kemudian kita cek kontinuitas, limit kontinuitasnya sudah terbukti, tinggal diferensiabelnya. Apakah dia diferensiabel atau tidak? Jawabannya tadi sebenarnya langsung kita tahu bahwa tidak diferensiabel. Nah ini. Oh, supaya nggak kesini dulu, biar kelihatan. Nah ini, kita pakai ini dulu. Ya. Ya. Kita cek di X sama dengan 0. Pakai pola apa? Kalau X sama dengan 0 udah diketahui. Pakai pola yang pertama aja, yaitu limit F aksennya dulu, yaitu F aksen 0, gitu kan? Limit X mendekati 0 gitu ya. Karena titiknya titik 0 kan. Delta Y per delta X ya. Di bawahnya, kalau X mendekati 0 pasti di bawahnya itu X kurang 0 gitu. Di atasnya Fx kurang F0. Gitu kan? Delta Y per delta X. Ini X-nya. Ya. X dikurangi 0, Fx dikurangi F. Gitu ya. Nah, dikarenakan
ada dua kurva, maka sama juga limitnya, limit kiri dan limit kanannya aja. Dari ini limit x mendekati 0, kita tahu kan ada dua nih limitnya. Kalau fungsinya udah jelas di sini ya. Kalau limit kita belum tahu, bisa kurang sedikit, bisa lebih sedikit. Maka ada dua kurva, jadi bisa yang satu limit kiri, yang satu limit kanan. Cuma cari limit kiri, limit kanan, dapatlah turunan kiri, turunan kanan. Jadi f aksen kiri, limitnya dari kiri. Limit x mendekati 0 dari kiri. Fungsi yang diambil dari kirinya adalah ini, min x. Berarti efeknya ganti dengan min x. Kemudian kalau saya tulis di kanan fx sama dengan min x, begitu. Ini ada f0, berarti f0 sama dengan min 0. Gitu ya. Nah, nih. Hasilnya adalah min x per x, hasilnya min 1. F aksen plus 0, maksudnya dari arah kanan, limit x mendekati 0 dari arah kanan, fungsinya diambil yang ini kan, x dikurang, saya tulis di kanan dulu, fx sama dengan x, berarti f0 sama dengan 0. Berarti x dikurangi 0, di bawahnya juga x dikurangi 0, maka nilainya sah. Karena kiri dan kanannya berbeda, maka dia tidak diferensial. F aksen kiri ketika x sama dengan 0 tidak sama dengan gitu ya. F aksen kanan ketika x sama dengan 0, kesimpulannya maka tidak diferensiabel. Gitu. Ada pertanyaan? Berarti dia tidak kontinu juga ya. Apa tuh? Itu kan tadi saya bilang levelnya kan? Karena fungsi level ke atas lagi limit kontinu itu turunan. Yang tadi jelas dia kontinu ya? Ya. Yang berbeda sederhana adalah fungsi, kemudian bahasanya limit, berikutnya adalah kontinu sebagai turunan. Kalau dia turunan, udah pasti itu bawahnya ada. Ya. Kalau di titik tersebut kan, ini titik apa? Titik nol kan? Ya. Pasti itu bawahnya ada. Tapi kalau turunannya tidak ada, masih ini tidak diferensiabel ya. Ini tidak ada di bawahnya. Tidak. Gitu. Jadi pertanyaannya tadi apa? Tidak kontinu juga. Kan udah jelas tadi gambarnya. Dia kontinu gambarnya itu. Kontinu kan? Definisi dari grafik kontinu itu kan tidak terputus ya. Dan sudah dibuktikan juga limit kiri limit kanannya nilainya adalah 0, fungsinya juga 0 kan? Ini ada, dia kontinu. Tapi tentu belum tentu. Ya kan? Nah, tapi kalau di atasnya ini kontinu, yang bisa memberikan sudah pasti kontinu, sudah pasti limit, sudah pasti memiliki fungsi itu. Nah,
Oke. Tentukan konstanta A dan B berikut agar fungsi fx diferensiabel di X sama dengan 1. Saya kasih cara cepat dan cara lambatnya ya. Cara lambat. Maksud cara menggunakan apa namanya tuh definisi agak lama. Diferensiabel itu sama dengan 1, sama dengan 1 kan di berbatasan antara dua fungsi ini kan. Kalau dia sama dengan 2 itu udah jelas dia kemungkinan besar diferensi. Tapi kalau dia sama dengan 2 di sini seperti nilai turunannya adalah fx sama dengan x, berarti f x sama dengan a. Ya. Jadi saya tuliskan dulu pas karena belum diajarkan secara umum turunan itu secara turunan kata ya. Saya akan banyak ditemukan y sama dengan ax pangkat n. Maksudnya contohnya y sama dengan 5x kuadrat dan seterusnya. Nah, turunan y aksennya sama dengan a kali n, ya kan? A kali n x pangkat n min 1. Gitu ya. Nanti juga ada di belakang. Nah, jadi kalau 5x kuadrat, y aksennya adalah 5 kali 2, 10, pangkatnya kurang 1. 2 kurang 1 yaitu 1. Nah, 10x. Yang atas dulu. Y sama dengan x kuadrat tambah b. Ya, hasilnya turunannya adalah ini nggak ada variabel x, langsung 0 ya. Dan bagian apa? Ini ada variabel x, turunannya adalah kan? Yang satunya yang bawahnya y sama dengan ax, turunannya y hasilnya sama dengan a betul ya. Turunan daripada x adalah 1 kan tanggal 1 kurang 1 0 ya. Jadi sepakat 0 nilai S 1. Sudah. Ini titiknya berapa nih? 1 ya. Berarti kalau X sama dengan 1, yang ini jadi 2, yang ini jadi A. Ya kan? Supaya diferensiabel berapa harusnya A? 2. Harus sama dengan ini kan? Sejauh kan? Nah, itu sebetulnya sama semua limit juga begitu kan? Yang kedua itu limit kiri, limit kanan. Ini kan? Apa diferensiabel ini diferensiabel kanan. Itu disamain nilainya. Pertanyaan, tentukan konstanta A dan B agar fungsi tersebut diferensi. Itu tadi yang atasnya nilainya 2, yang bawahnya nilainya A, berarti A-nya harus 2. Sudah dapat jawabannya A sama dengan 2. B-nya di mana dapat B-nya? Belum tahu kan? A-nya 2. Dapatlah ini kan? Yang apa namanya itu? Y sama dengan 2x ya? Betul ya? Supaya dapat nilai B gimana caranya? Kalau A x kuadrat tambah B. Nah, kalau diferensiabel tadi saya katakan apa? Dia pasti kontinu, memiliki limit. Nah, bisa kita pakai ini. Memiliki limitnya pasti sama dari kiri kan? Kanannya kita pakai limitnya, limit bantuan. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan. Sudah ada nilai yang di berapa? 2 kali 1 berapa? 2 kan? Harus sama nih. Limit kiri dan limit kanan 2 berarti kalau ini di atas berapa? 1 kuadrat tambah B kan? 1 kuadrat tambah B nilainya sama dengan 2. B-nya sama dengan 1. Kan bisa kita pakai ini bawahnya. Nah, kita lihat dulu gimana kita gunakan syarat A, yaitu F kontinu di X sama dengan 1. Tentukan konstanta A dan B agar fungsi diferensiabel di X. Diferensiabel maksudnya tadi diferensiabel kiri dan kanan.
nilainya sama dengan sama atau 1 di situ ya. Jadi X sama dengan 1 ya. Di X sama dengan 1 tadi nilainya adalah 2. Nah, jadi di ini diceknya fungsi f kontinu di X syarat penuh. Apa maksudnya syarat penuh? Ya tadi kan, kalau dia di atasnya dia ada turunan, pasti ke bawahnya itu harus kontinu, harus memiliki limit, harus memiliki fungsi. Di syarat penuh ya maksudnya kalau dia di sini tidak kontinu, udah pasti ke atas ya. Nggak ada turunan, gitu ya. Jadi syarat penuh maksudnya cek dulu di sini. Boleh nggak langsung ke atas? Boleh aja sebenarnya. Ya. Karena apalagi soalnya di sini tentukan konstanta A dan B agar fungsi tersebut diferensiabel. Diferensiabel berarti tadi sudah dicek harus turunan kirinya, turunan kanannya nilainya harus sama. Berarti A-nya harus sama dengan 2. Berarti ke bawahnya ini harus juga harus kontinu, harus limitnya sama. Itu syarat dulu berarti harus. Karena kan udah tadi dari sini tadi dia memiliki turunan. Berarti dia harus kontinu kali limit dan memiliki fungsi. Nah, ini cuma dibalik aja dia mau mulainya menulisnya kontinu dulu. Cek dulu kontinu atau enggak. Ya. Nah, karena kontinu harus ini tadi, ya kan di bawahnya ini harus kontinu. Berarti dia harus limit kiri kanannya sama kan? Limit kiri kanannya sama tadi? Limit kiri, limit kanan. Gitu kan? X-nya berapa? Di kemudian satu kan? 1 kuadrat. Tambah B, 1 tambah B ya? Langsung ke sini. Ya kan? Kalau kayak gini boleh juga, cuma maksudnya cara melihatnya itu limit fx x mendekati 1 dari kiri, limit fx x mendekati 1 dari kanan. Kalau bisa dari sini bisa langsung lompat ke sini 1 tambah b dari sana langsung 1 kuadrat tambah b berarti 1 tambah b. Yang kanannya ini x ya 1 berarti a kali 1 kan? Nah, berarti a 1 tambah b sama dengan ini dikasih ini dulu CCTV ini ya. Ini juga boleh langsung. Karena apa? Karena ada 2 variabel yang tidak diketahui ya, yaitu ada A dan B. Yang kedua ya, terkait dengan turunan kiri dan turunan kanan. Yang ini turunan kiri dan turunan kanan, yaitu nah ini turunan kirinya. Nah, didapatkanlah nilainya 2 turunan kirinya, turunan kanannya didapatkan nilainya adalah A. Sama kan tadi kan? Yaitu A sama dengan 2. Ya, ini kok 1 nih salah. Salah nih ya. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1. Kayaknya saya nggak perlu menjelaskan detail-detailnya lagi ya. Ini adalah delta Y atau delta ini 1 misalnya ini 1 F kurang F1. Yang ini juga sama delta Y per delta X yaitu X mendekati 1 dari arah kanan X min 1 F kurang F1. Cuman bedanya apa? Di F-nya karena F-nya ada 2 kan? Ada yang 1 kurang, ada yang 1 lebih. 1 kurang pakai ini X kuadrat plus B, 1 lebih pakai A. Ya. Tadi ini ya, saya urai sedikit ya biar ada di berikutnya maksudnya. Oh, udah ada nih. Ya. Jadi kalau turunan kiri F aksen ya kan? 1 sama dengan delta Y per delta X. Ya, limit X-nya mendekati 1, di bawahnya X kurang 1, di atasnya Fx dikurangi F1 gitu ya. Kan dimulai kan dari titik 1 itu. X mendekati 1, X kurang 1, dikurangi F1. Ya, teman-teman mau nulisnya yang gampang bagaimana terserah. Kalau saya ngikutin kan gitu, jadi nggak ngapalin titiknya. Semuanya ada di sini itu mulainya. F aksen 1.
X mendekati 1 ya. Secara visual berarti X mendekati 1 limit. Dan delta Y per delta X berarti per X-nya 1 Fx dikurangi X1. Itu cara saya menulisnya. Kalau teman-teman mau apa terkadang hafalkan. Ya. Nah, berikutnya di sini sebenarnya udah selesai. Kenapa? Karena ini udah bahas limit, ya kan? Limit X mendekati 1 bisa dari kiri dan bisa dari kanan. Ini X kurang dari 1 bagian ini, X lebih dari 1, ya kan? Ya kan? Cuma dikasih tanda aja di situ. Namanya kalau dari kiri turunan kiri. Jadi F aksen kiri yaitu limit X mendekati 1 dari arah kiri kan gitu ya. Fx-nya tadi dari arah kiri pakai S kuadrat kurang B. Plus B ya. Plus B. Nah, dikurangi F1. Nah, F1-nya yang mana? Yang itu juga saya tulis Fx-nya. Fx-nya sama dengan S kuadrat plus B. Berarti F1-nya itu kurang 1 tambah B. Per X min 1. Bawahnya satu lagi. Yaitu F aksen plus 1 limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, saya tulis efeknya dulu di kanan. Efeknya sama dengan AX. Berarti kalau F1 A kali 1 sama dengan A. Baru kita ganti di fungsinya yaitu AX kan efek ini ya. Ini yaitu AX dikurangi A ya. Ya kan? Efek dikurangi 1 kan, efek dikurangi F1 berarti AX dikurangi A, di bawahnya X dikurangi 1. Yang atasnya ini kalau difaktorkan, A kali X min 1, itu di bawahnya X min 1, coret, hasilnya sama dengan A. Gitu kan? Ya. Yang di atasnya tadi hasilnya adalah, terakhir itu adalah hasilnya 2X ya. 2X. Dua X, tapi karena X yang mendekati 1, berarti hasilnya sama dengan 2 ya. 2X kali 1, 2 kali X, 2 kali 1, hasilnya sama dengan 2 ya. Gitu. Jadi ada cara yang lumayan panjang, sebenarnya ada juga cara yang pendeknya, yang praktisnya. Lihat lagi, jangan buru-buru cari yang panjangnya, bisa nggak yang pendeknya dulu ya. Oke. Nah, kita coba satu soal di sini. Ya. Ini sampai slide berapa ini? Turunan fungsi dengan implisit. Oh, implisit. Garis singgung. Oh, minggu 10 turunan fungsi implisit. Berarti kita sampai ke ini ya. Slide yang 25 ya. Oke, lanjut. Turunan dari karena kita coba dulu satu. Nah ini. Apa katanya? Agar diferensiabel. Nah, agar diferensiabel. Agar diferensiabel di X sama dengan 2. Berarti kan dia declare-nya tuh ini harus diferensiabel. Berarti kan udah memenuhi itu semuanya nih. Ini.
Tadi kalau nomornya itu semua bisa kita pakai sebagai alat bantu untuk menjawab soal tersebut. Yaitu tadi fungsinya, limitnya, kontinu, ya, turunan, itu semua konsepnya bisa kita pakai untuk menjawab itu. Pertanyaannya dia diferensiabel. Nah, berarti kan limit kiri harus sama dengan limit kanan. Nah, soalnya sama dengan 2 kali 2 kuadrat, kali 2 8, kurang 1 7. Ini kan dari kanannya, dari kirinya 2 kali A. 2A dikurangi B. Gitu ya. Jadi, langsung saya tulis limit X mendekati 2 kiri, fx saya singkat. Limit X mendekati 2 kanan, fx saya singkat juga. Harus sama, karena dia pasti kontinu kan. Maka, yang dari kiri, yang ini, saya substitusi 2, berarti 2A dikurangi B. Dari kanannya, saya substitusi juga 2, tadi nilainya sama dengan 7. Selesai nih, 1. Ya, karena ada 2 variabel, kita tandai dulu. Ya kan? 2 variabel itu nggak bisa dikerjakan langsung ya. Nah, jadi kita tandai dulu. Ada alat bantu yang lainnya. Alat bantunya kan ini, limit, kontinu, turunan. Ya kan? Karena dia harus diferensiabel, turunan kiri sama dengan turunan kanan. Pakai cara simpel dulu ya. Turunan kiri sama turunan kanannya. Ini fx yang kirinya, ax kurang b, berarti f aksennya apa? Yaitu a ya. Yang bawahnya fx sama dengan 2x kuadrat kurang 1. Berarti f aksennya yaitu 4x ya. Nah, diketahui nggak x-nya berapa? 2 ya. Berarti 4 kali 2 sama dengan f aksen 2 sama dengan 8. Yang di sini juga harus f aksen 2 nilainya sama dengan A. Ini harus sama kan? Berarti A sama dengan 8. Berarti tinggal substitusi sini ya. 2 kali 8 kurang B sama dengan 7. 16. 16 pindah ke kanan. Min B-nya tetap 7 dikurangi 6. 16. Min 9. Berarti min B sama dengan min 9. B-nya sama dengan 9. Ya, itu cara mengukurnya. Pak? Orang satu, ya kan? Limit kiri sama limit kanan. Ini limit kirinya, limit kanan. Angkanya kan tetap 2. Substitusi X-nya ada 2 A kurang B. Maksudnya 2 kali 2 kurang 4, 2, 8, 1. Kalau bicara turunan, ya kita konsep turunan yang kita pakai. Ya, ini cara cepatnya. Tadi karena kita sudah tahu langsung rumus turunannya. Cara cepatnya turunan dari AX kurang B adalah apa? A ya. Karena ini pangkat 1 ya. Betul ya? Saya langsung X sama dengan A. Yang bawahnya Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 1. Turunannya adalah 2 kali 2, 4x. Ketahuan nggak titiknya? Yaitu X-nya tetap 2. Ya. Kalau kita bicara limit tadi sudah selesai. Kalau kita bicara turunan, di X sama dengan 2 berapa? Yaitu 4 kali 2 adalah 8. Turunan kiri juga sama dengan turunan kanan. Berarti A ya sama dengan 8, dapat A yang sama 8, masukkan ke sini, dapat B ya, ya. Kalau yang bertanya itu saya paham dia berarti sudah paham sebenarnya. Walaupun mungkin kemarin-kemarin ada yang belum paham limit tentang limit tentang karena konsepnya sama, cuman apa istilahnya? Kalau turunan ini kan delta Y per delta X saja. Delta Y per delta X ambil nilai limitnya. Sebenarnya jadi nilai limit aja. Kan sama aja seperti menghitung nilai limit gitu ya. Cuma dikasih nama ini turunan karena delta Y per delta X itu adalah nama lainnya adalah gradien dari singgung. Gradien dari singgung itu istilahnya adalah turunan.
Jadi sebenarnya menghitung limit ini kan limit kiri dan limit kanan aja ini. Turunannya ya. Cuman kalau kita hitung pakai definisi kan jadi panjang seperti di slide kita ya. Jadi panjang. Nah, jadi itu cara ini ya, cara cepatnya. Coba lihat di soal, maksudnya perhatikan soalnya. Soalnya mengharuskan kalian untuk menghitung secara panjang atau sudah ada jawabannya yang ditanya gitu. Oh, cuman jawabannya langsung modelnya begitu. Ya. Pak, Ya. Ya. nanti kalau kita pakai data harus ada persamaan kedua terus eliminasi satu. Kalau kita cari cara apa? Dan panjangnya berarti kita nyari kan tadi kan udah ketemu persamaan. Ya. Berarti nyari persamaan duanya. Keduanya Persamaan duanya itu bisa limit kiri limit kanan limit kiri kurang limit kanan sama dengan 0. limit kiri sama sama. Jadi kalau dikurangi pakai sini untuk nyari persamaan dua. ini limit kiri limit kanan. Ya, ini kan turunan nih. Baik, konsisten. Nah, kita coba sekarang dengan menggunakan turunan kiri dan turunan kanan. Ini cara langsungnya ya. Cara langsungnya karena kita tahu rumus turunan ya. Jadi saya hapus saja dulu kayaknya. Tadi persamaannya tadi dapatnya apa? B-nya adalah min 9 ya. Kalau limit tadi ini limit dulu, limit kiri x mendekati 2 dari kiri fx sama dengan limit x mendekati 2 dari kanan. X-nya 2 di sini udah jelas nih, ini 2. Ini 2 kan gitu ya. Berarti 2A kurang B kan? 2A kurang B sama dengan 7. Ya, selesai itu limit kiri kanan. Sekarang turunan kiri harus sama dengan turunan kanan. Ya, kita tulis dulu yang turunan itu apa? F aksen di titiknya 2 kan? Sama dengan limit X mendekati 2, gitu kan? Di bawahnya X kurang 2, di atasnya Fx dikurangi F2. Gitu ya. Nah, kalau yang kiri dulu, F aksen kiri 2, limit X mendekati 2 kiri, di bawahnya tetap X min 2. Di atasnya mana? Yang ini. Ya kan? AX kurang B. Makanya saya tulis di kanannya ini. Yaitu Fx sama dengan AX kurang B. Di sini ada F2. Berarti F2 sama dengan 2A dikurangi B. Berarti di sini AX kurang B dikurangi 2A kurang B. Ini min B sama plus B bisa dicoret ya. Min B sama plus B bisa dicoret. Yaitu limit X mendekati 2 kiri, berarti di atasnya tinggal AX kurang 2A. Gitu ya. Udah kelihatan ada faktor yang bisa dicoret ya. Yaitu X kurang 2. Limit X mendekati 2 kiri, itu hampir semua pemfaktoran, rata-rata di atas itu udah pasti ada yang sama. Nah, saya kadang agak aneh kenapa nggak bisa memfaktorkan itu. Ya, ciri-ciri pemfaktoran tuh hampir semua kalau di bawahnya ada dua itu di atas pasti ada X min 2 faktornya itu. Saya coba yang di ada nggak X min 2 di atas? Ada kan? Faktornya yaitu A kali X, AX, A kali min 2, min 2A. Coret, hasilnya sama dengan, betul kan hasilnya A ya? Dari kiri, dari kanannya. F aksen plus 2. Yaitu limit X mendekati 2 dari kanan, Fx dikurangi F2, X dikurangi 2. Nah, limit X mendekati 2 dari kanan,
X min 2 fx-nya. Fx-nya pakai yang ini kan? 2x kuadrat kurang 1. Saya tulis di sini fx sama dengan 2x kuadrat kurang 1. F2-nya saya tulis juga biar sekalian. 2 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 7. Berarti kan di sini kita ganti 2x kuadrat kurang 1. Di sini nilainya adalah 7. Berarti 2x kuadrat kurang 8. 2x kuadrat kurang 8 per x min 2. Limit x mendekati 2 plus dari arah kanan difaktorkan 2-nya tinggal x kuadrat kurang 4. X min 2. Ini x kuadrat kurang 4 saya ganti langsung menjadi x plus 2 x min 2. X plus 2 x min 2. Gitu ya. Awalnya tadi adalah x kuadrat kurang 8. 2x kuadrat kurang 8 menjadi yang ini menjadi 2x kuadrat kurang x kuadrat kurang 4 saya ubah menjadi ini. Ya. Coret disubstitusi 2 tambah 2 4 kali 2 sama dengan 8. A-nya sama dengan 8, benar nggak? Yang tadi. Betul kan? Nah, itu cara yang agak panjang. Ya, makanya lihat lagi kondisi atau situasinya. Ya. A sama dengan 8 udah dapat, maka tinggal disubstitusi ke sini ya. Yaitu tadi 2A kurang B sama dengan 7. 2A kurang B sama dengan 7. Ini 2 kali 8 16 kurang B sama dengan 7. Berarti min B sama dengan 7 dikurangi 16. Yaitu kesimpulannya B sama dengan 9. Nah, ini baru dikasih tahu rumusnya di sini. Aturan pencarian turunan ya. Aturan pencarian turunan menggunakan rumusnya. Yaitu yang pertama perkata bilangan 2, 6, 8, 1000, 1 juta. Turunannya adalah nilainya langsung 0. Ya, karena nggak ada variabel fixnya. Ya, kalau cara mau ngomong itu ya modelnya kayak tadi lagi. Cuma ini tinggal langsung pakai aja. Kalau tadi di awal kita udah tuh fx sama dengan 2024 gitu ya. Itu kan nggak ada variabel x-nya. Turunnya pasti 0. Kemudian yang ini fungsi berpangkat, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya, polinomial ya. Polinomial. Maka rumusnya tadi yang sudah saya tuliskan nih, boleh. Y sama dengan AX pangkat N, Y hasil sama dengan AN, X pangkat N min 1. Mau nulis sebagai ini, boleh juga. Cuman saya nggak familiar cara penulisan begini. Ya. Ini fungsinya adalah X pangkat R, berarti ada angka 1 di sini ya. 1 kali R, ya, 1 kali R, X pangkat kurang 1. Ya kan? Nah, dia kenapa di sini sedikit membingungkan bagi saya? Karena dia nggak tulis fungsinya. Ya kan? Fungsinya di sini apa? Y sama dengan X pangkat R. Turunannya adalah R, X pangkat min 1 sama aja seperti ini. Y sama dengan kalau saya tulis dalam bentuk X pangkat R, Y sama dengan X pangkat R, maka Y aksen sama dengan R, X pangkat R kurang 1. Y sama dengan X pangkat N, Y aksen sama dengan N, X pangkat N min 1. Nah, kalau saya ada A-nya itu maksudnya koefisiennya. Ya, seperti tadi 5, kan ada angka 5 itu. Ya. Y sama dengan AX pangkat N, artinya A-nya itu nggak ngaruh. A kali N pangkat X pangkat N min 1. Boleh. Kalau di sini Y aksen itu maksudnya DY per DX.
yaitu Rx pangkat R-1. Y-nya sendiri adalah X pangkat R. Maka ditulisnya itu seperti pada slide tadi. Cara penulisannya dx pangkat R per dx sama dengan Rx pangkat R-1. Ya, itu cara penulisan. Cuma saya nggak terlalu berpikir cara nulis begini. Yaitu BY per dx yang di awal di sebelumnya cara penulisan bisa Yaxen, DE, DXY ya. Cara penulisan. Kalau sudah ditulis DE berarti turunannya. Y-nya apa? Yaitu X pangkat R. Itu maksudnya adalah X pangkat R, turunannya adalah X R pangkat min 1. Turunan. Kemudian turunan fungsi apa lagi nih? Ini fungsi ya penjumlahan sama aja dengan yang pertama tadi. Yang paling banyak digunakan yang ini sebenarnya. Jadi sama dengan X pangkat N, KN, X pangkat min 1. Penjumlahan ini kan cuma dua aja nih. Dua fungsi ya. Turunan daripada X kuadrat berarti 2X. Turunan daripada X kuadrat 1 berarti 2X plus 1 kan gitu ya. Yang berbeda, yang sedikit berbeda adalah turunan fungsi perkalian. Ya. Nah, turunan fungsi perkalian, oke, kita cek. Nah, turunan fungsi perkalian ini sedikit kayaknya kalau yang belum familiar harus nulis nih, harus nulis sedikit ya. Nah, fungsi perkalian dan pembagian, ya. Kalau saya nulisnya begini. Ini F kali G. Fungsinya berarti ada dua ya. Ini fungsinya ada dua tuh, F kali G. Satu lagi fungsi F, satu lagi fungsi G. Itu belum diturunkan. Yang dianggap sebagai satu fungsi. Y misalkan. Y aksennya sama dengan F aksen G tambah F G aksen. Jadi diturunkan dulu salah satu, baru dijumlahkan dengan turunan lainnya. Jadi diturunkan salah satu, dijumlahkan. Ini mempersingkat. Kalau kamu nulis F aksen X, GX tambah FX, G aksen X, nanti terlalu panjang sama X-nya. Jadi panjang sama X-nya, jadi karena jadi bingung ya. Jadi disingkat F aksen Y tambah F Y aksen. Ini maksudnya adalah diturunkan F aksennya dikali G-nya ditambah F dikali Y aksen. Oke, kita lihat ke contoh turunan fungsi perkalian. Di sini ada perkalian. Nah, ini HX sama dengan HX sama dengan X pangkat 3 X kuadrat plus 1. Sebelum kita masuk ke turunan perkaliannya, kita ada alternatifnya, yaitu kan kita bisa kalikan aja dulu langsung itu, ya kan? Ini kita kali di sini, bisa kan? Kita lakukan itu aja. Kalau memang diperlukan, yaitu ini X pangkat 5, ya kan? Tambah X pangkat 3. Ini bisa turunannya langsung, yaitu H aksen X sama dengan 5X pangkat 4 tambah 3X pangkat 4 tambah 3X kuadrat. Baru kita coba turunan fungsi perkalian. H aksen X, turunan fungsi perkalian ini tadi F. Ya. Ini F, ini Y. F aksen berarti 3X kuadrat. Y-nya nggak diapa-apain. Gitu kan? Tambah F aksennya. F-nya. X pangkat kali G aksen. Turunan daripada ini, X kuadrat plus 1. Yaitu 2X.
Nah, ini adalah F aksen G tambah F G aksen. 3x kuadrat kali x kuadrat berarti 3x pangkat 4 tambah 3x kuadrat. Tambah yang ini 2x pangkat 6. Ya kan? Pangkatnya kan jadi tambah 1 ya. 2-nya tetap. 2x pangkat 4. 3 tambah 2, 5x pangkat 4 tambah 3x kuadrat. Sama nggak? Sama. Turunan fungsi perkalian. Kalau lupa gimana? Nah, kalau lupa itu ini. Ya, kalau lupa rumusnya gimana? Nah, kalau lupa rumusnya coba aja pakai yang apa? Fungsi yang kecilnya. Fungsi yang kecil itu apa? Misalkan x kali x pangkat 3 ya. Fungsi ya biar bisa apa? Kalau lupa rumusnya ya. Nah, yaitu contoh misalkan fungsinya fx y-nya sama dengan x kali x pangkat 3. Nah, itu kita bukan menghafalkan rumus, jadi kita istilahnya itu mensimulasi lah dengan yang kecil ini, benar nggak ya? Ini kan kalau x kali x pangkat 3 berapa? X pangkat 4 ya? X pangkat 4. Turunannya, ya aksennya adalah 4x pangkat. Nah, di situ. Jadi kita udah tahu hasilnya tuh. Harus sama dengan itu hasilnya. Ya, kalau perkalian berarti y aksen turunan ini berarti 1 kan? 1 kali x pangkat 3 tambah x kali turunan daripada x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat. 3x kuadrat. X pangkat 3 tambah ini 3x pangkat 3. Berarti 4x pangkat 3. Nah, benar berarti. Ya. Nah, itu kita cara simulasinya gitu ya. Kita simulasi ini F-aksen ini tetap ini F-nya ini G aksennya. Masih pakai angka yang kecil. Nah, kalau turunan pembagian kalau pembagian bagaimana? Dikurangi ya. Jadi kalau saya sendiri, kalau misalkan tadi Y, F kali G itu adalah perkalian, Y aksennya adalah F aksen G tambah F G aksen. Ini perkalian. Kalau pembagian, dari sini juga saya mulainya. Yaitu F aksen G ini tambah jadi kurang. F G aksen per G kuadrat. Itu aja tambahnya per G kuadrat itu. Ya. Y-nya adalah F per G. Pembagian. Fungsi pembagian. Ini kalau ini memang sudah apa sih? F aksen G tambah F G aksen, kalau perkalian pembagiannya yang tambah jadi kurang, F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat. Nah, ini memang dalam daftar kalau ada pembagian kurang posisi pembagian. Karena agak beda, gitu ya. Nah, contoh langsung. Nah. Ini F, ini G, ya kan? F. Lalu kita urai Fx sama dengan X. F aksen X sama dengan 1. Gx sama dengan X kuadrat plus G aksen X sama dengan 2X.
Nah, ini kan kali silang aja nih, yaitu H aksen X turunan fungsi pembagian, yaitu F aksen Y, kan gitu kan? 1 kali X kuadrat plus 1, ya, dikurangi F G X kali 2X per G kuadrat. G yang mana? Ini X kuadrat plus 1 ya. Yaitu X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, X kuadrat dikurangi 2X kuadrat yang ini. Yaitu min X kuadrat ya. Betul ya? Ini kali ini kan hasilnya adalah 2X kuadrat. Berarti plus 1 atau 1 kurang X kuadrat plus 1 dipangkatkan 2. Udah. Nggak usah di apa-apain ya. Kan cuman suruh cari istilahnya turunannya aja. Begitu. Turunan pertama dari fungsi berikut 3x kuadrat, 6x plus 0 ya. Nah, bisa ya. Kemudian turunan daripada fungsi perkalian ini. Nah, perkalian kayak gini nih baru nanti pakai yang tadi. Karena dia ada banyak. Ini kan kalau ada 3 kali 3 ya kan 3 kali 2 itu ada 6. Lebih banyak. Jadi perkalian seperti ini. F aksen Y tambah F aksen. F aksen 3x kuadrat ini. Y-nya tetap. X kuadrat plus 2x plus 3 tambah. F-nya tetap. Dan biasanya yaitu 2x itu 2x plus 2 yang lainnya masih plus. Ya. Turunan. Sama juga. Ini F. Ini Y. F aksen. Berarti 1 kan? 1. F aksen kali G. Ini. X kuadrat plus 1. Dikurangi. F. X plus 3. Yang ini. Y aksennya yaitu 2. 2E. Per X kuadrat G kuadrat. X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Itu dikuadratkan. Memang itu perlu pembiasaan gitu. Kalau perkalian F aksen G tambah F G aksen, pembagian F aksen G kurang F G aksen per G kuadrat. Nah, ini memang jawaban sedikit. Karena nggak ada ini ya. Ya, rumusnya udah semua ya, penjumlahan udah, penjumlahan sama dengan pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian di turunan. Nah, biasanya yang kayak gini kadang bikin susah. Setengah ya, X pangkat setengah artinya apa? Ya, nggak usah diakarin, setengah kurang 1 kan, turunannya ya, pangkatnya dikurangi 1, F aksen X, berarti pangkatnya turun setengah kan, X pangkat setengah kurang 1, setengah, selesai. Kecuali dibuat dalam bentuk akar, itu lihat aja di konteks jawabannya ya. 1 itu 3/3 ya kan? 2/3 kurang 3/3 berapa? Min 1/3. 2/3 X min 1/3. Gitu. Pangkatnya kurang 1. Setengah kurang 1. Min setengah ya? Setengah X pangkat. Nah, ini pangkatnya berapa? 2/3, bukan 2 ya. 2/3. 2/3 kurang 1. 2/3 kurang 3/3. Min seperti 2/3 pangkat min 1/3. Nah, ya, silakan.
Absen aja dulu ya. Kalau kurang di YouTube ya. Ya, belum mau. Betul. Masih Pak. Masih Pak. Turunan tingkat tinggi apa tuh? Turunan kedua dan seterusnya ya. Sama aja, yaitu caranya turunan pertama, turunan kedua yaitu mendapatkan turunan kedua dari turunan pertama dengan cara yang sama. 5x kuadrat diturunkan jadi 10x, diturunkan lagi jadi 10 ya. Kemudian yang lainnya juga sama ya, caranya. Ini turunan ketiga, turunan keempat, diturunkan ini contohnya 4x pangkat 3, turunan pertamanya adalah 12x kuadrat. Turunan dari sin adalah cos. Tiba-tiba masuk ke sin ya. Ya. Oke, jadi karena udah kelihatan sinnya, saya tulis juga. Dan sebenarnya beberapa kesempatan udah pernah saya sampaikan, yaitu turunan daripada sin adalah cos. Cos X. Turunan daripada cos X adalah min sin ya. Min sin X. Turunan daripada tan secant kuadrat X. Nah, ini akan kepake terus nih. Dan materi integral dan dipakai juga. Ya. Di beberapa materi limit juga. Turunan daripada sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari tan adalah secant. Di sini turunan dari cos adalah min sin X ya. Itu turunan pertamanya, turunan keduanya nggak ada di sini. Dia ngasih turunan tingkat tinggi tapi nggak ada. Oh, ini turunan keduanya. Turunan keduanya, ini turunan pertama. Ya, sen sama dengan 12x kuadrat tambah cos X diturunkan lagi 24x. Ini cos X turunannya adalah min sin X gitu ya. Oke, jadi ini dulu kita bahas itu sedikit ya. Remedial nanti soalnya berbeda katanya. Jadi kayaknya boleh di open deh. LM. Satu versi aja ya. P903. Iya, Sucil O2. Nanti saya coba open ini ya. Karena soalnya berbeda tuh. Mungkin ada sebagian yang sama. Ya. Oke, kita coba jawab bersama ya. Pemantauan kan? Sama-sama. Apa ini? X plus 5, X min di 5. Kalau X min 5 ya, dengan X plus 5. Berarti 5 tambah 5, 10. Jawabannya adalah nilai limit sama dengan 10. Ya kan? Ini. Nilai limit ekuivalen dengan X plus 5. Ya kan? Setelah dipantaukan tadi ya. Kemudian minimal X plus 5 minimal. Nah, ini juga benar ya. Ekuivalen dengan ini. Kemudian sama
Nilai pendapatan salah. Nilai pendapatan salah. Berarti jawabannya adalah definisi. Berapa menit? 1 menit ya nggak nyampe ya seharusnya ya. X pangkat 6 min 1. Di penyebutnya ada pangkat X pangkat 3 min 1. Di pemilangnya juga kemungkinan ada sama. Berarti di situ tuh X pangkat 6 min 1. Di bawahnya X pangkat 3 min. Itu udah pasti di atasnya itu pasti ada X pangkat 3 min. Tinggal satu lagi aja. Ya kan? Kalau jadi memastikan dulu nih, kalian boleh bikin sembarang aja data. Tapi kalau dikali itu hasilnya harus ini kan? Tidak sama. Ya. Ini X pangkat 6 plus X pangkat 3 min X pangkat 3 0 ya. Min 1 kan. Kan cara ngeceknya gini kan? 1, 2, 3, 4 ya. Betul. Udah, ini coret. Berarti X pangkat 3 plus 1. Nih, satu jawabannya kan? Kemudian X pangkat 3 plus 1 kalau disubstitusi X pangkat 1 nilainya 2. Ini 2 ya, kalau 2 betul. Ya kan? Ini 2. Kemudian ini lagi X pangkat 3 min 1. Udah ada di sini kan. Kalian nggak usah capek kan? Pemantauannya udah ada di sini, coba ingat gitu ya. Kalau bingung kan, coba ini benar nggak dengan yang di atas. Makanya nanti jawaban itu ada di sana, di pilihannya itu. Di sini kan kalau nggak bisa memantaukan itu, di sini coba ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, ini dikali itu betul sama. Tapi itu hal yang udah ya. Jadi pilihan jawaban itu membantu di soal matematika itu. Jadi kita nggak bisa memfaktorkan begini. Mungkin karena tadi cuma di saya eksponen min 1 kan. Eksponen min 1 kan. Tadi min 1 ini pangkat 6 min 1. Kenapa ya faktornya? Karena pasti pikirannya di faktor itu. Ini kan padahal jawabannya sudah ada di sini. Betul kan? Jadi di sini sudah ada tuh. Nah, berarti ini kita pakai definisi 3 kurang 1 pangkat 3 plus 1. Nah, bawahnya 1 kan? Dan salah. Nggak sama dengan soal kan? Iya. Bawahnya harusnya ya. Yang 1 ini. Makanya saya bilang itu hampir semua itu jawabannya ada di pilihan. Di pilihannya itu. Ya. Jadi tadi X pangkat 3 plus 1, kemudian 2, yang ini, yang bawah, X pangkat 3 plus 1, X pangkat 3 minus 1 per X pangkat 3 minus 1. Nah, yang ini nih, pasti pada nggak bisa. Enggak? Karena dikira nggak ada sebagian. Padahal saya nanti sini rumusnya juga panjang, tapi nggak tahu tuh pada bisa atau tidak. Ya. 25 min 25 min 5x itu mulai dari sini tuh. Mulai mutlak. 25 min 5x. Kan x bernilai x. Ya kan? Kalau x-nya makanya saya tulis dulu nilai mutlak x bernilai x. Kalau x-nya lebih dari ini loh maksudnya. Ini x, ini x, ini. Ya kan? Bernilai negatif x. Apa maksudnya? Negatif 25 kurang. Ya. Kalau x-nya kurang dari kalau itu kebalikan dari ini. Ya kan? Ini lebih dari ini, kurang nggak? Ini dihitung dulu nih, jadi pindah luas. 25. Itu kan? X-nya bagi 5. Itu kan? Kita singkat X kurang dari, soalnya dari kita gandakan. Ini X kurang dari 5, berarti di sini kebalikannya X lebih dari 5. Kita tahu kan lebih dari 5 dan kurang dari 5 ya? Kalau kita selesaikan ini, ya kan?
baru bisa kita faktorkan itu. Kalau GX-nya sendiri sama dengan 25 dikurangi 5X per X plus 5, dicek satu nih, limit GX tidak ada. Ya nggak tahu, cek dulu kan. Mendekati 5 dari kiri dan kanan. Limit X mendekati 5 kiri, apakah sama dengan limit X mendekati 5 kanan? Nah, 5 kiri maksudnya X kurang dari 5. Mana? Ini kan? Berarti 25 kurang 25 kurang 5X per X min X atau X plus 5 ya? X plus, nah ini banyak, bisa jadi yang ada dari faktor ini. Udah pasti min X Pak, min X, soalnya min X, min X plus 5, pasti ada faktor min X plus 5 di atas, ya kan? Yaitu kali min 5X plus, ya kan? Faktornya yang ini tuh pasti ada di atas ini. Oke, berapa sih ya? Yang sebelah kirinya 5 itu pasangannya. Satu lagi pakai di sini. Ini apanya? 5X kurang 2. Sebenarnya 25 kurang 5X. Kalau saya langsung 25 kurang 5X, di bawahnya 5X kurang 25. Negatifnya. Jadi 5X kurang 25. 5X kurang 25 per min X. Min X plus 5, tetap realitasnya min X plus 5 pasti ada. Ya kan? Berapa di sini? 5X. Di sini berapa? Min X. Berarti min 5 kali min X adalah 5X. Min 5 kali min 5. Min 5 kali plus 5. Min. Hasilnya adalah min 5. Tinggal dicek aja kan? Limit GX tidak ada. Betul, tidak ada ya. Karena min 5 beda dengan 5 kiri kanannya. Kemudian limit GX mendekati 5 kiri. 5 kiri. Yang ini. Nilainya sama dengan 5. Betul. Limit GX ada. Salah. Kita kebalikan. G5 tidak ada. G5. G5 tidak ada. Ya betul ya? Diceknya di mana ini kan? Min 5 plus 5, 0. Nggak ada, tidak bisa dibagi. Kalau fungsi kan nggak bisa. Kalau limit masih bisa. Fungsi bukan. Tapi G5 tidak ada, betul. Limit X mendekati 5 dari arah kiri atau kanan? Kiri. Ya. Mendekati 5 dari kanan tuh. Dari kanan. Dari kanan berapa? Min 5. Dari kanan min 5, berarti yang betul yang bawahnya. Ya ini. Dari kiri 5. Dari kiri 5, ya kan? Limit GX X mendekati 5 tidak ada. X mendekati 5 ada, salah. G5 tidak ada, betul ya? Udah. G5 sama dengan, kalau limitnya udah nggak ada, pasti nggak sama ya. Fungsi dan limitnya pasti nggak sama. Nah, oke, saya screenshot di sini aja ya, biar ada ininya. Nah, fx sama dengan 1 per x min 3 kuadrat. Diceknya apa nih? 3-nya, 3 positif, 3 lebih. 3 lebih itu 3,1 kan? Nah, 1 per 3,1 dikurangi 3
kuadrat, ya kan? Artinya 1 per 0,1 kuadrat. Ini maksudnya nggak, sebenarnya yang saya katakan nggak boleh pakai bilang. Bagi bilang sangat kecilnya positif, ya, sama dengan tak hingga positif. Itu ya. Tak hingga positif. Jadi jawabannya yang mana? Yang ini. Ini langsung salah kan? Gitu ya. Yang B-nya. X mendekati 3 dari arah kiri. 3 dari arah kiri berapa tadi? 2,9. 1 per 2,9 dikurangi 3. Berarti min 0,1 ya. Tapi dikuadratkan tuh. Ya kan? Dikuadratkan tetap hasilnya positif. Ini min 0,1 kuadrat. Hasilnya positif. Berarti positif tak hingga. Berarti ini salah jawabannya. Kemudian ini juga salah. Karena kiri dan kanannya berbeda. Ya. Beda. Oh, sorry. Jawabannya sama kiri dan kanannya, yaitu tak hingga. Berarti ini betul ya. Kemudian limit X mendekati 3 ada. Betul. Dan bernilai 0. Salah ya. X mendekati 3 di arah kiri. Nah, 1, 2, 3. E, D, dan F ya. E, D, dan F. Nah, ini limit X mendekati tak hingga berapa? Hasilnya 2/3. Ya. Ini kan ada jawaban langsungnya ya. Setidaknya ini berapa? Ini pangkatnya berapa? Pangkat 2. Di bawahnya juga pangkat 2. Pangkat 2 berarti 2 per akar 9 itu adalah berarti 2/3. Ya. Nah, kalau secara manual atau cara menggunakan cara ini dibagi pangkat 2 semua ya. 2 tambah 3 per berapa? Tambah 3 per X ya. Tambah 3 per X kurang 7 per X kuadrat. Betul yang ini. Bawahnya X kuadratnya dikeluarkan. Ya. 1 per X kuadrat. Ya ini betul ya. Tapi di sini X kuadratnya harusnya hilang ya. Atau sama-sama dibagi dengan penyebutnya. Ini salah berarti. Ya, harusnya yang betul yang ini. Sama-sama ada X kuadrat ya. Dibagi di atas di penyebutnya dibagi X kuadrat, di pembilang juga dibagi X kuadrat. Ini di penyebut dibagi X kuadrat, di pembilang di penyebut juga dibagi X kuadrat. Kalau dia dimasukkan ke dalam akar, X kuadratnya menjadi X pangkat 6. Kemudian apalagi limit X mendekati tak hingga, yang ini salah karena di atas X kuadrat, di bawah X pangkat 4. Nah, kemudian kalau sama-sama dicoret X kuadratnya, maka hasilnya seperti ini ya. Ini berarti jawabannya adalah yang kedua yang pertama dan salah ya. Pertama, ketiga, dan kelima ya. Pertama, ketiga, dan kelima. Nah, yang ini. Ini kayaknya kok kayak sulit juga saya lihat ya. Nah, oke, kita coba ya. Fokus pada sin dan tan ya. Ini 5 tan X, di bawahnya X kuadrat tambah 5X. Bisa difaktorkan nggak di bawahnya? Yaitu X kali X plus 5. Ini 1 kan nilainya kan?
X per tan X ya. Tan X per X. Berarti 5 per 0 tambah 5. Tuh. Selesai ya. Yang sinus. Yang bawah sin X di bawahnya juga bisa difaktorkan. X kali X plus nilainya berapa? 1 sin X per X. Berarti 1 per 0 plus 5. Berarti 1/5. Ya kan? Sin X tan X. Sin X tan X. Di bawahnya X kuadrat min 5. Bisa difaktorkan X dan X min 5. Ini nilainya adalah 1. Gitu kan? Tan X nggak ada temannya tuh. Tan X per X min 5. Gimana caranya? Kasih dia teman. Tan X per X dikali dengan X. Ya kan? X per X 1 kan? Nah, ini nilainya 1, tinggal X per X min 5. Di atasnya 0 boleh. Boleh. Di bawah min 5 boleh. Boleh. Hasilnya adalah 0. 1, 1/5 dan 0. Ya. 1, 1/5 dan 0. Nah, ini E pangkat X sama dengan E pangkat X plus 1. Ini kan cuma penjumlahan fungsi ya. X per X, ini X-nya. Ini F-nya. Dibagi, berarti E pangkat X plus 1 dibagi E pangkat gimana dalam membagi? Ya, dikurangi kan? E pangkat X plus 1 dikurangi X. Berarti E pangkat 1 atau E. Ada nggak jawabannya? Salah. Yang ini jawabannya. Karena jawabannya sudah ada. Jadi jawabannya sudah ada yang ini 1. Terus apa lagi katanya? Limit Hx X mendekati tak hingga. Ini Hx X mendekati tak hingga. Hx X mendekati tak hingga. E itu angkanya berapa? 2,sekian, nggak apa 2 aja. Iya kan? Dipangkatkan tak hingga, berarti hasilnya tak hingga kan? 2 pangkat 5 berapa? Ya. 2 juta. 2 pangkat tak hingga, ternyata B. Jawabannya benar. Otomatis D-nya salah. Ya. C-nya salah. Kemudian Hx sama Fx plus 1, betul nggak? Fx-nya E pangkat E. Hx sama dengan Fx plus 1. Hx-nya di sana adalah E pangkat X plus 1. Di sini E pangkat X plus 1-nya di bawah. Sama nggak? Ya beda kan? Karena dia beda maka salah ya. Nah, yang F-nya Hx sama E. Hx sama dengan E kali Fe. Nah, berarti di sini E pangkat X plus 1, di sini E pangkat X. Nah, ini ada 1 kan? Perkalian, berarti E pangkat 1 tambah X atau X plus 1. Kalau saya salah-salah sedikit nggak apa-apa ya. Len 3x min 1. Ini saya katakan sama dengan logarit. Len 3x min 1 tambah x plus 2 sama dengan ini kan penjumlahan logaritma ya. Sama seperti saya bilang log 100 sama dengan 2. Bisa saya tulis log 10 tambah log 10. Artinya 1 tambah K. Ini kan? Ini penjumlahan. Kalau disatukan jadi perkali. Sama dengan Len 3x kurang 1 kali X plus 2 sama dengan Len 10. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada.
Nah, sama nggak yang paling bawah tuh 3x kuadrat tambah 6x kurang 2 sama ya? Ini dia nggak pakai sama dengan ini, tapi 3x kuadrat plus 6x min x min 2. Berarti 3x kuadrat plus 5x min 2. 5x min 2 berarti jawabannya yang tengah ya. Yang tengah itu sama, betul nih sama. Kemudian apalagi solusi persamaan tersebut adalah, nah kalau udah solusi berarti menyelesaikan ini tadi ya. 3x min 1, x 2 dan 10. Nah, ini kan udah langsung ambil sama dengannya aja. Yaitu 3x min 1, x plus 2 sama dengan 10. Yaitu 3x kuadrat tambah 5x tambah berapa tadi? Tambah 5x min 2, 10 di sini. Pindah ke kiri kurang 10 ya. 3x kuadrat plus 5x min 2. Nah, ini mungkin agak sulit memfaktorkan ya. Tapi cara pemfaktoran paling mudahnya 3x kali sepertiga. Ini adalah 3 kali 12. Boleh kamu bilang 36, tapi lebih mudah 3 kali 12 saja. Ya, yang kita perlukan 5. Ya. Kita faktorkan dari angka 12 ini 3 dan 4. 2 dan 6. Mana yang menghasilkan 5? 3 kali 3 9. Nah, 9 sama 4 ya. Ya kan? 3 kali 3 9. Ini 9 kali 4. Berarti 9 dan 4. Ini min 9, min 4 ya. Min 9 kali 4 12, plus 9 min 4. Ya. Nah, jadi x plus 3, 3x min 4 sama dengan 0. Berarti solusinya adalah x sama dengan min 3, x sama dengan 4/3. Jawabannya adalah yang ini. Solusi persamaan tersebut adalah 4/3. Ah, ini tadi dia. Ini ada dua nih, x sama dengan min 3 dan x sama dengan 4/3. Tapi ada syarat logaritma, yaitu bahwa harus lebih dari 0. Syarat logaritmanya lebih dari 0. Yaitu ini harus lebih dari 0. Kenapa? Syarat logaritma itu yang ini. Jadi min 3 itu kemungkinan nggak bisa. Jadi gimana ya? Lebih dari 0-nya ngambil dari kalau lebih dari 0 kan tinggal ganti ini ya. Lebih dari 0 min 3 4/3 titik-titiknya ambil. Kalau di sini 0 plus 3 positif, 0/4 negatif, berarti negatif di sini. Berarti positif. X-nya kurang dari min 3 dan X-nya lebih dari 4/3. Kalau solusi persamaan bisa, yaitu adalah 4/3. X-nya harus lebih besar dari 1/3. Salah ya. X-nya boleh lebih kecil dari 1/3. 4/3. Gitu ya. Ini nanti diinikan lagi ya. 4/3. Solusinya adalah 4/3. Kemudian solusi persamaan tersebut. Ya, kalau solusi betul ya. Kalau solusi persamaan ya. Solusi persamaan tersebut adalah X 4/3. Ini ada dua nih masalahnya. Bahasanya agak sedikit ini ya.
X-nya boleh lebih kecil dari 1/3. Boleh nggak lebih kecil dari 1/3? Cara logaritma kalau di sini 3x min 1 lebih dari 0, 3x lebih dari 1, x-nya lebih dari 1/3. X-nya lebih dari 1/3. Gitu. Nah, ini saya ragu antara yang ini dan ini ya. Dua. Nah, ini saya ya, tekan yang di atas saja. Next. Oh, udah lewat ya? Oke, udah lewat 10 menit. Masih beberapa lagi. Sekalian, kalau mau boleh ya sebentar ya. Enggak, ya itu cuma 2 soal lagi. Nah, ini apa pertanyaannya? Jika ketika fungsi tersebut kontinu di semua titik, maka tentukan nilai A dan B dan C. Ya. Kontinu di semua titik berarti limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ini gimana kontinunya di gini ya. Pertama, X-nya sama dengan 0 yang perlu diperiksa. Berarti 0 plus A gitu kan. 0 plus A sama dengan A yang ini. Nol kuadrat kurang A min A ya. Min A berarti A plus A sama dengan 0 kan gitu ya. A 2A sama dengan 0, A-nya sama dengan 0. Udah kan? Mudah ya. Kemudian di X sama dengan 1, limit 1 tambah B kan? 1 tambah B yang ini, yang kanannya berarti 1 kuadrat kurang B, berarti 1 kurang B. B-nya pindah luas ke kiri, berarti B tambah B, 1-nya ini pindah ke kanan, 1 kurang 1, 0 ya. 2B sama dengan 0, B-nya juga sama dengan 0. Selesai ya. Kemudian yang X sama dengan 2, berarti 2 tambah C yang ini, ya kan? Yang kanannya 2 kuadrat kurang C berapa? 4 kurang C. C-nya pindah ke sini, 2C, C tambah C, 2C, 4 dikurangi 2. Berarti 2C sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. C-nya sama dengan 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Ya, nggak kebayang terlalu simpel jadi ya. Terakhir ya, yang ini. Apa nih, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Yaitu X plus 1, 2X min 1. Saya langsung aja ya. Ya, karena kontinu nih. 2 kali 1, kurang 1, beda. Yang atas 2 di bawah 1, berarti dia tidak kontinu. Limit kanannya 1. Betul. Kemudian kontinu pada 0,02 salah kan? Karena di titik 1 nggak kontinu kan? Berarti 0,2 salah. Fx tidak kontinu, betul. Kemudian limit X mendekati 1 dari arah kiri tadi sama dengan 1. Dari arah kanan 1, betul ya? Dari arah kiri 2 ya nilainya. F1 nilainya 1, betul. Kontinu pada interval salah ya. Kemudian kontinu pada interval 0,2 juga salah. Karena dia diskontinu pada 1. Ya, paling salah satu saya. Nah, salah satu ya dari yang tadi. Yang belum, ntar ya. Ya, oke itu aja ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Absennya di grup aja ya. Boleh, boleh. Oh, kamu di sini ya.